Antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini. Seorang ahli, Van Koningswald, dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka, dekat Pundung. Alat batu itu juga masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing tergantung kegunaannya. Alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Di samping kapak perimbas, di Pacitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan koper sebagai alat penetak. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat serpih. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong mengembangkan di daerah Ngandong dan juga Sindorojo, dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu. Bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan flek. Antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madia atau batu tengah yang terkenal pada Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madia ini sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta pernah punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flek dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. A. Kebudayaan Kojoken-Mondinger. Kojoken-Mondinger istilah dari bahasa Denmark Kojoken yang berarti dapur dan monding sampah. Kojoken-Mondinger atau sampah dapur. Dalam kaitannya dengan budaya Indonesia, Kojoken-Mondinger merupakan tumpukan timbunan, kulit siput, dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. B. Kebudayaan Abrezosroch. Kebudayaan Abrezosroch merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh Van Steenschel-Levens di Gua Lawa dekat Lampung, Ponorogo. Penelitian dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan, misalnya ujung panah, flek, batu penggalian, juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrezosroch ini banyak ditemukan, misalkan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. Lanjut ke materi 3, mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus. Fungsi api pada saat itu digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, memasak makanan. Manusia juga menggunakan api sebagai senjata untuk menghalau binatang buas. Api dapat juga dijadikan sumber penerangan. 4. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, yang juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda, pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing.
Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis pendukung kebudayaannya. A. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heine-Geldern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau pacul atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di Kepulauan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. B. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar sering disebut Walzenbell dan yang kecil dinamakan Kleinbell. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di Kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. C. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam sebagai bentuk masa perundagaian. Zaman logam di Kepulauan Indonesia ini agak berbeda dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Beberapa contoh benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak, corong, nekara, moko, berbagai barang perhiasan. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. 5. Konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penanda angin menghasilkan pola menetap pada masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Bentuk hunian itu merupakan bagian bentuk awal arsitektur di luar tempat hunian di goa. Secara sederhana, penanda angin merupakan suatu konsep tata ruang yang secara implisit memberikan batas ruang. Pada kehidupan dengan masyarakat berburu yang masih sangat tergantung pada alam, mereka lebih mengikuti ritme dan bentuk geografis alam. Dengan demikian, konsep ruang mereka masih kurang bersifat geometris teratur. Pola garis lengkung tak teratur seperti aliran sungai dan pola spiral seperti rute yang ditempuh mungkin adalah citra pola ruang utama mereka. Ruang demikian belum mengutamakan arah utama. Secara sederhana dapatlah kita lihat bahwa pada masa praksara, konsep tata ruang atau yang saat ini kita kenal dengan arsitektur itu sudah mereka kenal.